Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat angkatan 14? Pagi ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Indah Lestari Gunawati. Panggil saja Ibu Indah. Kita akan belajar tema 6B, persatuan dalam perbedaan. Tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Jadi kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu Ibu harap setelah kalian selesai menyaksikan video ini, kalian akan bisa menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan, dan menuliskan kesimpulan cerita, memahami penyesuaian diri hewan, memahami perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan nanti kalian bisa mempraktikkan pola lantai garis lurus dan melingkar pada tari daerah. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan tentu saja penting juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia? Bisa kalian baca di halaman 50 sampai 51. Ada 7 manfaat. Mari kita simak bersama-sama. Yang ke-1, memperkuat jati diri bangsa. Kedua, memperkuat ketahanan nasional. Ketiga, memudahkan dalam pencapaian tujuan nasional. 4, menciptakan suasana aman, tentram, dan damai. 5, menjaga keutuhan bangsa. 6, menghindari perpecahan. Dan 7, pembangunan nasional bisa berjalan lancar. Kita pelajari nilai-nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasannya bisa kalian baca di halaman 66 dan 67. Ada 2 nilai kepahlawanan yang akan kita pelajari, yaitu rela berkorban dan berjiwa besar. Rela berkorban adalah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pahami contohnya ya, dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jiwa besar berarti mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Pahami contohnya dan terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari kalian semua. Untuk menambah pemahaman kalian tentang nilai kepahlawanan, mari kita baca teks berikut. Teks ini ada di buku kalian halaman 68. Setelah mengetahui bahwa kemerdekaan telah diproklamasikan di Jakarta, masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara melakukan aksi pelucutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Gerakan ini diprakarsai Dewan Minahasa yang dipimpin oleh Mr. SS Telengkahu. Pada September 1965, sekutu datang membawa serta nikah. Mereka bermaksud mengukuhkan kembali pemerintahan Belanda di kota Manado. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan rencana itu, sekutu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa. Kedatangan tentara sekutu dan nikah serta tindak tanduk mereka di Manado memicu kemarahan rakyat Minahasa.
Hal inilah yang memicu konflik bersenjata. Setelah membaca teks, kita bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya diksinda, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Manfaatnya ada dua, untuk membuat kesimpulan teks dan untuk membuat peta pikiran. Ibu akan mengajak kalian berpeta pikiran berdasarkan teks yang baru saja Ibu bacakan. Inilah peta pikirannya. Teks tentang konflik bersenjata di Minahasa. Apa yang memicu terjadinya konflik bersenjata? Di kota mana konflik terjadi? Kapan tentara sekutu dan Nika datang ke Sulawesi Utara? Siapa yang memprakarsai gerakan pelucutan senjata? Mengapa tentara sekutu dan Nika datang ke Minahasa? Bagaimana upaya tentara sekutu untuk menguasai kembali kota Manado? Kalimat-kalimat tanya tersebut dapat kalian cari jawabannya di teks pada halaman 68 yang sudah Ibu baca tadi. Itulah yang disebut peta pikiran. Masih berbicara tentang persatuan, ternyata persatuan tidak hanya penting bagi manusia. Beberapa binatang juga menunjukkan perilaku sangat mementingkan persatuan, sehingga selalu membentuk koloni. Apa itu koloni? Koloni adalah sekumpulan hewan yang hidup di suatu habitat dan saling bekerja sama. Coba amati lingkungan sekalian. Binatang apa yang selalu nampak dalam kelompok, dalam koloni? Ya, semut. Kita selalu melihat semut dalam koloni. Tapi ada ternyata semut yang pandai bergaya, suka selfie seperti kalian. Itu hanya gambar kartun. Di kehidupan sehari-hari kita selalu melihat semut bersama-sama temannya, bahkan dalam gerombolan besar membentuk sebuah pulau. Dan kita sering temukan beberapa semut bekerjasama mengangkat sesuatu, mengangkat makanan atau barang-barang yang mereka perlukan. Lihatlah semut. Di kepalanya ada dua antena. Dua antena tersebut berfungsi sebagai alat komunikasi. Ciri khusus tersebut merupakan adaptasi semut yang berupa adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Sedangkan perilaku semut bergotong royong merupakan adaptasi perilaku. Kita pelajari adaptasi hewan yuk. Ada dua manfaat adaptasi atau penyesuaian diri hewan. Yang pertama, untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, untuk melindungi diri dari pemangsa atau predator. Adaptasi hewan terhadap kondisi lingkungan bisa kalian baca di halaman 44 sampai 46. Yang pertama, semut. Hewan yang berkoloni mempunyai dua antena untuk berkomunikasi. Kelelawar adalah binatang nokturnal, yaitu binatang yang lebih aktif pada malam hari. Pendengarannya sangat tajam dan mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu
kemampuan untuk mendeteksi lingkungan berdasarkan pantulan bunyi. Selain kelelawar, binatang lain yang mempunyai kemampuan ekolokasi adalah lumba-lumba yang mencari makan di perairan dalam yang sangat gelap. Kemampuan ekolokasi diadaptasi menjadi sonar sistem pada kapal selam, sehingga kapal selam bisa mendeteksi pulau dan benda-benda di sekitarnya sehingga tidak menabrak benda-benda tersebut. Burung hantu. Burung hantu juga binatang nokturnal. Kalau kelelawar hanya pendengarannya yang tajam, kalau burung hantu penglihatan dan pendengarannya sangat tajam. Lehernya lentur dan mempunyai bulu tebal yang halus, sehingga kalau terbang tidak berbunyi. Yang keempat, rokek dan cicak mempunyai lapisan perekat di kaki untuk menempel di dinding dan lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Yang kelima adalah unta, hewan yang hidup di gurun pasir yang sangat panas. Unta mempunyai bulu mata lebat dan panjang, rambut tebal berwarna terang, tapak kaki lebar, punuk berisi lemak sebagai cadangan energi, dan perut yang sangat besar. Ada unta berpunuk satu, ada yang berpunuk dua. Fungsinya yang keenam adalah penguin. Penguin juga hewan yang hidup berkoloni, mempunyai lapisan lemak di bulu, kakinya berselaput, bulu berwarna hitam, sayap berbentuk seperti sirip. Yang ketujuh adalah katak, mempunyai kulit yang lembab untuk bernapas dan kaki berselaput untuk Yang kedelapan adalah bebek. Bulu bebek dilapisi minyak, kakinya berselaput, paruhnya berbentuk sudu dan bergerigi. Sekarang kita pelajari adaptasi hewan untuk melindungi diri dari pemangsa atau predator, yang penjelasan lengkapnya bisa kalian baca di halaman 59 sampai 61. Untuk memudahkan kalian mengingat, adaptasi untuk melindungi diri, anggap saja pemberian dari Allah untuk binatang berupa senjata, semacam senjata untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang ke-1, memiliki sengat, bisa, dan racun. Yang kedua, memiliki tempurung atau cangkang keras. Yang ketiga, memiliki duri. Yang keempat, kemampuan untuk mengecoh pemangsa. Mengecoh maksudnya menipu mengelabui. Binatang yang mempunyai sengat contohnya ubur-ubur, kalajengking, laba-laba, dan lebah. Binatang berbisa contohnya ular. Binatang beracun contohnya katak beracun. Tidak semua katak beracun ya nak. Yang ada di gambar ini adalah katak yang paling beracun. Yang kedua, memiliki tempurung atau cangkang keras, sehingga bila ada predator, mereka tinggal bersembunyi di balik tempurung atau cangkang keras tersebut. Misalnya kura-kura, penyu, siput, bekicot, dan umang-umang. Yang ketiga, memiliki duri. Contohnya landak, ikan tentang, dan landak laut. Yang keempat adalah kemampuan mengecoh pemangsa. Ada 4, yaitu mimikri, kamuflase, autotomi, dan menyemprotkan tinta. Persatuan dan kesatuan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita pelajari. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia
ada dua macam. Yang pertama melalui pertempuran, yang kedua melalui diplomasi. Untuk menghafalkan perjuangan melalui pertempuran dan diplomasi, sudah dibuatkan lagu. Penciptanya adalah Bu Ima. Tahun ini Bu Ima merupakan wali kelas 6B. Dengan lagu tersebut kalian akan mudah menghafalkan nama tempat terjadinya pertempuran, di kotanya, dan nama pahlawannya. Sekaligus perjuangan yang melalui diplomasi. Bila ingin penjelasan lengkap, kalian bisa baca di buku kalian di halaman 69 sampai 72. Di situ dijelaskan dengan lengkap, ada 5 perundingan: Linggarjati, Renville, Rumroyen, KII, dan KMB. Untuk menghafalkan nama perundingan dan tanggalnya, sudah sekaligus ada di dalam lagu tersebut. Pertempuran Surabaya, Bung Tomo. Pertempuran Ambarawa, Sudirman. Bandung Lautan Api, itu Muhammad Toha. Pertempuran di Medan, Ahmad Tahir. Pertempuran di Semarang, Karyadi. Puputan Margarana, Ngurah Rai. Di Sulawesi Selatan ada Samratulangi, juga Robert Walton Mongin Sidi. Linggarjati 10 November 46, Renville 17 Januari 48, Rumroyen 7 Mei tahun 49, KII Juli Agustus 49, ke-1 19 22 Juli, ke-2 3 1 3 Agustus, KMB Konferensi Meja Bundar di Den Haag 2 November tahun 49. Ya, persatuan dan kesatuan juga diperlukan untuk menampilkan sebuah tarian, terutama bila jumlah penarinya lebih dari 2 orang. Memperindah tarian, biasanya ada yang disebut pola lantai. Pola lantai mengatur gerakan tarian sehingga tercipta gerakan yang harmonis, serasi, dan sedap dinikmati, dipandang ya, dinikmatinya. Untuk contoh tari tortor bisa kalian lihat di halaman 51 sampai 53. Di situ ada gambar-gambar pola lantai garis lurus. Dan di halaman 72 sampai 74 menggunakan pola lantai melingkar. Ibu yakin kalian akan bisa menghidupkan gerakan tarian tari tortor kalau kalian mengamati gambar-gambar yang ada di buku kalian. Kali ini kalian menarinya sendiri di rumah masing-masing ya, sambil berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kalian bisa mempraktikkan tarian ini secara bersama-sama di sekolah, dan kita bisa belajar bersama-sama di sekolah tanpa melalui daring lagi. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan ibu, selalu semangat belajar, yes. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.